Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, inilah situasi salah satu kemajuan teknologi yang sangat membuat kita itu beruntung ya. Tapi ketika hal itu ya ada masalah, ini juga situasi yang membuat kita begitu sulit juga ya. Saya secara pribadi kadang-kadang tidak mengenal Bapak Ibu yang jauh ini, saya nggak lihat wajahnya. Sekalipun saya sudah pakai kacamata kan begitu, begini pun gelap ini saya tidak lihat. Hanya yang saya kenal ini hanya 3 baris di depan. Yang di belakang sulit saya untuk mengenalinya sudah. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau ada lampu ya mungkin lebih baik. Baik, kita akan meneruskan firman Tuhan yang sudah kita pelajari minggu yang lalu tentang bagaimana memberi persembahan. Ini adalah yang kedua. Iya, mengkhotbahkan bagaimana memberi persembahan itu nggak enak bagi saya. Iya, tapi saya bersyukur ya. Ada beberapa di antara kita bahwa apalagi orang komisi diakonia seringkali bukan mengeluh ya, tapi enggan. Kalau apalagi kalau sudah ada 3 orang yang 1 bulan itu harus kumpulkan tanda kasih. Aku udah segan pun, iya. Tapi satu yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa berbahagialah, lebih baik memberi daripada, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan yang bilang. Lebih baik memberi daripada menerima. Lebih berbahagia, bukan lebih baik. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi seringkali kita ini lebih berbahagia ketika kita menerima. Ulang tahun kita diberi orang baju, diberi orang sepatu, diberi yang lain-lain itu membuat kita berbahagia. Senang kali kita. Apakah sesukacita itu, sesenang itu kita ketika kita berbagi dengan saudara kita? Hah? Iya, saya nggak tahu. Pribadi lepas pribadi kita yang merasakan akan hal itu. Iya. Tapi saya secara pribadi pernah memiliki pengalaman memberi dalam segala keterbatasan. Tapi sukacitanya itu melimpah. Iya. Saya ingat, mungkin pernah saya ceritakan waktu pembangunan rumah Tuhan ini, gaji saya yang tak seberapa. Tapi Tuhan menaruh bilangan dalam hati saya bagaimana untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bagaimanakah saya buat? Tuhan tahu berapa gajiku. Kalau semua pun kau berikan, nggak akan sama seperti bilangan yang Tuhan taruh. Bagaimana Tuhan buat? Maka Tuhan memberi saya hikmat bagaimana untuk mengumpulkan uang sejumlah yang Tuhan buat itu. Maka saya belajar mencicil ini. Saya berusaha berjuang bagaimana supaya mendapatkan uang ini. Saya ikut tarian, saya ingat waktu itu di SMA Negeri Kuala. Saya ingat, kebetulan mereka sekalipun saya guru honor, mereka percaya. Saya ikut. Saya minta pula, udah saya guru honor, saya minta pula saya yang pertama untuk narik lagi, kan begitu ya. Dan bagaimana cara untuk membayar ini? Karena gaji saya tak akan cukup untuk membayar itu. Saya berusaha berdoa kepada Tuhan supaya ada berkat khusus yang Tuhan berikan. Ya, itu memang dengan tangan ini. Tapi saya tahu itu adalah berkat Tuhan. Bagaimana saya berjualan, bagaimana saya buat sesuatu untuk mendapatkan itu. Itu adalah karena hati kita, karena Tuhan yang suruh. Ya, jadi memberi itu jauh lebih berbahagia daripada menerima. Ini firman Tuhan katakan. Iya, jadi berhenti kalau ulang tahun berbagilah, jangan apa? Jangan menunggu hadiah, tapi berbagi hadiah, traktir orang lain kalau Anda berulang tahun. Setuju? Ya, nggak apa-apa. Mari kita lihat bagian yang pertama, sikap. Ini kita belajar tentang sikap. Sikap dalam memberi persembahan. Iya,
Bagaimana sikap kita ketika kita memberi persembahan? Apakah kita memberi persembahan dengan sukacita? Apakah kita memberi persembahan dengan berat hati? Apakah kita memberi persembahan itu karena rutinitas? Apakah kita memberi persembahan itu karena orang lain pun memberi persembahan? Mari kita lihat firman Tuhan. Keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25. Iya, kita lihat ayat 2. Keluaran 25 ayat 2. Tapi saya ajak Bapak Ibu membaca dari atas, dari ayat 1 ya. Ini kalau nggak ada Alkitab mengharapkan slide. Nah, inilah salah satu. Iya, mari kita lihat Alkitab kita. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, dan kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, kain halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju, efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Ini situasinya bagaimana bangsa Israel waktu itu. Ini dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan. Jadi situasi bangsa Israel waktu itu tidak bekerja, tapi mereka harus mendirikan kemah suci di mana harus Allah tinggal. Bukan mendirikan bait Allah seperti yang di Yerusalem, tapi kemah. Kita tahu kemah? Kemah yang mungkin dilapisi dengan mungkin bulu-bulu domba, atau mungkin juga dengan kain-kain halus, supaya Allah ada di sana. Dan di sana orang-orang Israel ini menyembah Allah, memuji Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi bangsa Israel waktu itu keluar dari perbudakan menuju tanah Kanaan. Apakah mereka memiliki harta benda? Apakah mereka itu apa yang mereka miliki? Mereka tidak bekerja. Ada yang bermatian di perjalanan, kan begitu ya. Kadang-kadang mereka berantem, ya kan, menyalahkan Musa. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa apa tadi? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Persembahan khusus. Apa yang harus diminta? Jadi apa yang ada pada mereka? Kalau mereka nggak kerja lagi, apa yang ada pada mereka? Kain lenan haluskah? Bulu domba kah? Bulu unta kah? Emas kah? Harus kamu pungut, itu kata Tuhan kepada Musa. Sebenarnya Musa ini kan berat. Saya bayangkan Musa ini saya. Orang sudah nggak bekerja di padang gurun, ya kan? Pungut kata Tuhan. Iya, aku kadang-kadang berat pokok mata zaman lalu. Ada sangat memang berat ekonomi itu. Mari kita membangun bait suci.
Ini kan musim berat ini kan. Saya bayangkan ini seperti saya Musa ini. Nah, ini kita mau renovasi, saya bilang. Dananya M, bukan rupiah. Kata Jokowi, kata yang lain kan gitu ya. Tahun 2023, apa katanya? Gelap. Gua bergelap ini. Hari ini pun sudah mengalami krisis ekonomi. Ekonomi akan goncang. Kita mau membangun rumah yang satu di Simpang Rampak belum selesai. Masih banyak yang harus diteruskan. Paling berapa persen ini? Sementara itu juga harus dibangun di mana? Kalau Tuhan Yesus belum datang, kan harus kita selesaikan. Tapi bukan kita, bukan pekerjaan kita. Tapi bagian kita ini apa? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka mau memungut bagiku persembahan khusus. Apa persembahan khusus tadi? Kain dari ungu tua, perak, emas, tembaga, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing. Hari ini apa kira-kira ini yang bisa ada pada kita, yang bisa kita berikan untuk Tuhan, yang menjadi kepunyaanku lah emas, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Itu kata Tuhan. Apa yang ada pada diri saudara, apa yang ada pada diri saya, itu bukan milik saya. Tapi Tuhan percayakan untuk saya kelola. Saya ini pengurusnya. Iya, ini ada aset gereja. Saya ini pengurusnya. Karena hamba Tuhan itu, kalau gereja itu kan termasuk adalah majelis di sana, dalam masuk daftar kemajelisan. Saya bukan pemilik rumah Tuhan ini. Saya pengurusnya, mengelolanya. Bapak Ibu yang dipercayakan oleh jemaat pengurusnya, mengelolanya. Itu bukan milik saudara. Harta yang saudara miliki itu bukan milik saudara, tapi itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada saudara untuk dikelola oleh saudara. Salah satu kelola bagaimana? Jadi uang yang Tuhan berikan untuk saudara itu, saudara harus kelola. Yang mana bagian Tuhan? Yang mana persembahan khusus? Yang mana untuk diriku? Yang mana untuk uang sekolah anakku? Ini harus kita ceritakan supaya kita tidak bersalah kepada Tuhan. Musa berkata, katakanlah kepada bangsa Israel itu. Jadi kalau begitu nanti saya tidak akan berani lagi menyampaikan perjalanan pelayanan ini. Kita butuh pelayanan Injil di sini. Ini mau buat Natal. Natal rencanakan di Raja Bernam. Sekalipun itu Natal keluarga, kita butuh minyak mobil. Kita butuh uang untuk memperbaiki mobil supaya mobil sehat. Atau mobil itu dijual, beli mobil yang baru. Karena harus untuk mobil baru itu mau begitu. Beli mobil yang baru. Jadi supaya sehat, pekerjaan Tuhan sehat, orang yang mengerjakannya juga sehat. Saya bilang, stres saya punya mobil gereja ini, saya bilang. Kenapa? 2 kali namanya naik mobil, tapi keringatan di dalam. Cur panas nih, udah menur, kalau pun tambah, wipernya pun gak ada. Itu waktu itu, ini namanya naik mobil, basah juga, bocor. Iya. Jadi tidak dikatakan adalah kata kami nih juga. Kalau dikatakan apakah memang siap untuk itu? Tapi satu yang kita lihat ayat 2 tadi. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dan setiap orang yang terdorong hatinya adalah terdorong hati dola, sakit kan?
Kan gitu ya. Lah kan tadi kena sakit kau. Iya. Bapak motor mau pelayaran dengan kali. Hantok. Batu. Tok lagi. Jantung duit gak benar-benar. Kan sakit karena tidak usah. Yang terdorong hatinya. Supaya haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadamu. Yang terdorong hatinya. Iya. Engkau kenapa masih terdorong hati ini? Kalau kamu jumpa dulu bapak-bapak ini masih muda, kenapa kamu terdorong untuk kamu bilang jumpa 3 kita? Ya. Oh, bermiring, tak bermenangin. Wah, jumpa 3 kita sekalian. Ataupun orang-orang muda hari ini, ayo ketemuan, ayo, kenapa terdorong hatinya untuk itu? Ngenatena. Iya. Ngenatena. Maka lidukurna yang jumpa kita akan, maka istilah apa? Jadian. Kan ada istilah jadian ya. Ada istilah PDKT, ada istilah jadian. Sudah berembuk mereka, sepakat mereka, yuk jadian. Berjamu kita. Ngenatena. Jadi yang ibu ngenatena itu apa? Gitu ya, traktir sabakso. Hah? Kita lah. Gitu kamu mau kerja ke rumahnya? Ada ulang? Jawab ya. Ya sepaket lah itu ya. Ada bagian bangku bagi. Bagian berjabatan bangku. Iya. Jadi gimana Bu? Kalau perempuan dibilang kalau suka sama laki-laki belanjanya pun dia mau. Oh ini lagi perempuan dibilang kalau suka sama laki-laki itu belanjanya pun mau. Ada di Alkitab. Apa katanya? Lah pada kami belanjai. Namamu saja dilengketkan pada kami, bemusakap kami nilai. Hei kami mau nanti. Ngeri cinta ini. Cinta akan Tuhan. Enggak terlalu berat untuk mengeluarkan emasnya, tidak terlalu berat untuk mengeluarkan kain lenannya. Sekalipun pada masa itu tinggal di padang gunung, sekalipun dalam perjalanan yang tak tinggal di tanah yang tandus, ada kekeringan, tidak ada berkat-berkat turun atas mereka. Sekalipun makan sulit, kadang-kadang mereka kelaparan kan? Mereka kelaparan, tapi apa yang ada padamu minta pada mereka, ambillah itu, pungutlah itu, kata Tuhan kepada Musa. Katakan kepada bangsa ini, supaya mereka memungut bagiku, bagi Tuhan. Terdorong hatinya. Orang yang terdorong hatinya itulah yang akan bisa memberi persembahan. Adalah terdorong hati ini, nggak akan bisa kamu memberi pun kamu kalau dengan sedih itu tidak ada beban, dengan terpaksa itu tidak ada beban, dengan iya kalau pemerintah aku pemerintah cocok, tapi ada kerelaan itu didorong oleh Tuhan. Kenapa kita didorong oleh Tuhan? Karena Tuhanlah mesinnya. Sudah naik supirnya, sudah masuk mesinnya tadi, didorong. Roh Tuhan itu akan mendorong untuk melakukan apa yang benar. Yang nggak ada pun kita berjuang, apa yang kubuat supaya bisa kuberikan untuk pekerjaan Tuhan. Ntar gadung kita gadung, gadungnya sekarang Tuhan. 2 baris sekarang 5 baris sekarang Tuhan. Ada hati yang terdorong untuk melakukan itu, bukan santai. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun nggak santai, apalagi orang yang percaya tidak bisa hidup santai. Harus memikirkan pekerjaan Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah salah satu sikap kita dalam memberi persembahan oleh karena dorongan dari diri kita sendiri. Oleh karena dorongan dari Tuhan, Tuhan namakan sahabat persundundan, engkau harus nakal memberi persembahan. Itu yang pertama. Yang kedua di sana, mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 9 ayat 5. Mari kita lihat baca bersama-sama 2, 3 ya. Iya. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Nah, ini dari 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus 9 Iya, 2 Korintus 9 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Jadi Paulus di sini mengingatkan kepada orang-orang Korintus, ya, kalau mereka lihat bahwa orang-orang Korintus itu, Paulus melihat bahwa orang-orang Korintus ini tidak disaksikan dalam hal pemberian mereka dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Itu terlihat dari ayat 1 dan 2 ya, tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Jadi Paulus ini memuji orang-orang Korintus, bagaimana mereka mendukung pelayanan Makedonia. Jadi waktu itu mereka mengumpulkan persembahan untuk Yerusalem. Lalu kemudian itu Paulus menyuruh, ya, saudara-saudara, kata-kata ada di sini ayat 5 tadi. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku. Jadi artinya di sana bahwa ada Titus, ya, Titus dan yang lain itu disuruh untuk pergi mendahului Paulus, karena mereka akan mengumpulkan persembahan untuk Yerusalem. Jadi seperti janji mereka bahwa orang Korintus ini akan ikut mengambil bagian dalam mengumpulkan uang. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus di sana, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Jadi supaya mereka mengumpulkannya, supaya nanti ketika mereka datang dengan orang-orang Makedonia itu, Paulus maksudnya, bukan di situ mereka harus berikan, oh mari kutip gitu. Seperti orang kutip cuci piring. Dulu kan kutip cuci piring kalau pesta, ya. Ya perlu. Entah saya dulu sekian, nggak ditentukan berapa, kumpulkan berapa uangnya, kan begitu ya? Nggak seperti itu. Tapi mereka itu harus mempersiapkan. Paulus bilang kepada orang Korintus itu, persiapkan itu, apa yang hendak kamu berikan dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Kita harus mempersiapkan. Persiapkan. Jangan nanti kita syukur-syukur nggak kantong persembahan kita, begitu ya. Ya, bisa saja kantong
saya jujur karena jarang pakai kantong persembahan, kadang-kadang kalau masuk ke tempat yang lain saya lupa. Lalu ketika lewat ada kantong persembahan, di situ baru cari uang. Kan gitu. Itu karena dia media dan yang cocok. Makanya belajar bagaimana kita untuk mempersiapkan itu. Dari rumah kita persiapkan. Sebelum itu kita persiapkan. Bila perlu, bukanlah perlu, sebaiknya ketika kita berkat Tuhan berikan kepada kita datang kepada Tuhan. Jangan misalnya ini udah kulit jual dan siapa kulit jual, nggak gitu. Tapi mari duduk di hadapan Tuhan. Mari duduk di hadapan Tuhan. Tuhan, ini bagian Tuhan, ini bagianku. Cukupkanlah ini. Saya selalu berdoa seperti itu. Ketika saya menerima berkat Tuhan, saya duduk dulu. Kebetulan pakai amplop, saya buka amplopnya, saya keluarkan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu bulan ini, untuk berkat-Mu hari ini kalau memang setiap hari, untuk berkat-Mu minggu ini. Aku bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan percayakan bagiku. Ini bagian Tuhan. Saya belum bisa memberi persembahan kepadamu ya Tuhan. Ini ucapan syukurku. Seberapalah ucapan syukur itu. Tapi Tuhan bukan melihat bilangannya, nominalnya, bukan. Tapi Tuhan melihat hati kita. Bagaimana kita mempersiapkan itu kepada Tuhan, supaya sikap kita ini baik di hadapan Tuhan. Persiapkan supaya tidak dianggap itu sebagai pemberian yang dipaksakan. Memang ini bayar listrik, ini bayar uang sekolah anak. Oh, ini utangku saya masih ada, utangku masih ada. Hai, perpuluhan gue mah. Gitu jadinya kan? Iya ya. Dimana lebih Tuhan, pinjam lebih lah. Kan gitu jadinya. Tapi besok nggak bisa dipinjam sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kalau semua kita harus wajib memberi persembahan kepada Tuhan? Semua orang sudah ditebus oleh Tuhan, itu wajib. Ya. Lihat perkara-kara dulu. Kamu punya perkara-karanya. Kalau kamu punya perkara-karanya, hubungan dengan keluarga seseorang, pasti kamu diundangnya kalau dia punya pesta. Diundang? Kalau diundang kamu persiapkan nanti ongkos pergi. Dan ukur minat. Kamu persiapkan pertama dulu pertanyaan sebelum persiapkan. Iya. Ini harus dipersiapkan. Artinya di sana memberi persembahan itu harus dipersiapkan. Saya selalu lihat Nono Karo. Dia sering datang sebelum hari Minggu. Tukaris di kue katanya. Harga sekali kalau lipat harga 10.000, lipat harga 5.000. Kadang-kadang kan uang itu ada yang kotor kan. Lalu sini-sini, iya. Jadi uang yang diberikan itu pun dilihatnya, tidak perlu ditukarkannya dulu. Iya. Sikap kita seperti apa dalam memberi persembahan itu? Hati kita ini itu oleh karena kemurahan, ya, kemurahan hati kita. Diberitahukan, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka mempersiapkan persembahan mereka. Bukan nanti tiba-tiba, bukan nanti seolah-olah itu karena terpaksa. Supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati. Supaya kelihatan di sana itu oleh karena kemurahan hati mereka. Saya pernah seorang hamba Tuhan diundang. Mungkin pendeta ini menganggap ini orang yang dihormatinya. Dulu pernah dia punya kenalan dengan dia, cukup kenal baik. Lalu kemudian seiring dengan waktu mungkin mereka berpisah, tingkat kerohanian juga berbeda.
Ya mungkin satu orang sudah bertobat, lalu semua mungkin satu ini tetap begini-begini saja. Tapi itu dia mengenal kawan lama. Oh itu kawan saya. Diundang dia khotbah di gerejanya. Lalu apa yang terjadi? Mereka kumpulkan buat kantong persembahan. Lalu kemudian dibuka, nggak dibuka nih, nggak dihitung pun. Tapi itulah dimasukkannya ke amplop, berikannya kepada yang diundangnya tadi. Apa yang dikatakan oleh saudara kita itu, dia tidak menerima persembahan itu. Bukan begitu caranya menghormati seorang hamba Tuhan. Persiapkan. Kalau kasih nyawa persiapan kumpul, jangan begitu. Sekalipun mungkin itu dikumpulkan, tapi caranya tidak seperti itu. Situ dia khotbah, turun dari mimbar, ngomong-ngomong, sama sekali disahkannya. Tidak punya persiapan. Nah, ini beberapa sikap ya. Banyak lagi, tapi saya hanya mau sampaikan dua. Ini. Yang kedua, mari kita lihat prinsip dalam persembahan itu bagaimana. Prinsipnya seperti apa? Ini dia kita lihat. Lebih baik memberi daripada menerima. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20. Iya. Ayat 35. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini firman Tuhan. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Lebih berbahagia itu katanya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Ketika Paulus di Efesus melayani, dia tidak menerima persembahan dari jemaat di Efesus, tapi dia bekerja membuat tenda. Bagaimana dia memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan dia yang mendukung pelayanan itu. Itu pelayanan awal memang seperti itu. Perintisan seringkali begitu. Harus kita yang korban, harus kita yang habis di situ. Itu yang dilakukan oleh Paulus sebagai penginjil. Ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Makanya waktu Paulus ingin pergi meninggalkan Efesus, dia berpesan kepada penatua jemaat di sana. Iya, akulah teladanmu, gitulah kira-kira ini. Lihatlah dalam hal memberi, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Ini persembahan kasih namanya. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita lihat sedikit ayat di atasnya ya, supaya jelas bagi kita. Sebelum ayat 35 itu, iya, saya mau baca ini dari ayat 26. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendidik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya, ini pesan Paulus kepada penatua jemaat. Kalau hari ini seolah-olah seorang hamba Tuhan dengan pengurus gereja atau majelis gereja, aku tahu bahwa sesudah aku pergi,
serigala-serigala ganas dan akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah bukan Paulus yang menjaga kawanan domba Allah, tapi pengurus jemaat itu. Itulah yang menjadi kawanan domba menjaga kawanan domba Allah. Artinya menjaga pengajaran, mengurus jemaat yang ada itu tanggung jawab daripada majelis gereja. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, muncul pula dari apa itu ya? Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka, bikinnya kelompoknya sendiri. Jadi sesat ini. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah, ini dipesankan, bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ini kata Paulus. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini yang diajarkan oleh Paulus kepada penatua jemaat di Efesus itu, supaya mereka berjuang, supaya mereka jangan berharap kepada yang lain, tapi berusaha bagaimana supaya mereka bekerja lebih baik, supaya mereka bisa memberi. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa itu tentang hukum Taurat ya? Waktu itu khotbah di bukit itu, kamu telah mendengar jangan mencuri, kan itu ya, ada ya. Tapi aku berkata kepadamu, apa katanya? Bagi mereka yang mencuri, berhentilah mencuri, tapi bekerjalah, ya, bekerjalah supaya kamu bisa memberi kepada orang yang kekurangan. Ya. Jadi hukum Kristus itu lebih tinggi. Kalau Taurat mengatakan jangan mencuri, kan itu katanya, jangan mencuri. Hukum Taurat begitu katanya, jangan mencuri. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang mencuri harus berhenti mencuri, lalu bekerja dengan keras dan memberi kepada orang lain. Nah, orang percaya itu dalam persembahan kasih tadi lebih baik memberi daripada menerima. Jangan selalu minta-minta, apalagi minta-minta. Masa sudah tua minta-minta? Iya, ini anak sekolah ini. Kalau sudah begini nanti, si Barem kiri berikutan hari, kita tanya kan, sudah kan gitu ya? Iya. Itu artinya, kami bilang dulu begitu. Asal selesai sudah, pindahkan. Apa katanya? Si Barem kiri berikutan hari, carikan sendiri. Nah, saya tambahkan. Masa umur kita sudah 30 tahun lalat mak minta uang minyak, kan gak cocok itu ya. Cocok kalau Bang Anta, lama Bang Anta. Ini Bang Anta ini kita lihat ya. Nggak cocok. Aku tanggung jawab mama, aku dengar tanggung jawab. Weh, bagi aku kan kalau tanggung jawab mama tanggal. Kalau sama kayak aku ini belum menikah, masih kamu tetap minta mak. Iya. Tapi seluruh bisa. Kalau dia dapat berkat lah kita traktir dong kami karaoke. Ini sangat masalah. Bukan berarti kita bergantung dengan dia. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Kalau 1 tahun sekali kita berikan baju bapak kita, kemeja yang harganya 50.000 batik, kalau saya bangga kali orang tua ini. Iya kan? Bapak-bapak. Iya, bersyukur. Lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Yang ketiga, kita lihat bagaimana prinsip untuk memberi persembahan itu adalah memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Artinya di sana bagaimana prinsipnya kita memberi persembahan itulah aku mau memuliakan Tuhan, bukan karena banyaknya uangku, bukan pamer seperti orang Farisi. Ya, bukan pamer. Iya. Tapi ada prinsipnya di sana, aku mau memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Siapa ini dulu sini? Ya. Gaji pertama itu Malaysia. Yang pernah punya dapat gaji pertama untuk Tuhan. Ini praktekkan ini. Iya. Belum bertobat? Belum bertobat dulu ya? Oh iya. Anda belum bertobat kan suatu Cina 2 batang. Asuh hidup ada 5. Untuk Tuhan dia manusia asal pertama dan lain. Belum bertobat aku waktu dapat pegawai negeri hidup kan. Setelah bertobat hari ini, apakah hasil pertama itu adalah untuk Tuhan? Muliakan dong itu Tuhan C. Karena hasil pertama itu kan bukan ada gaji PNS. Enggak. Suatu batang sawit dulu. Panen pertama. Oh, panen pertama berodol dengan cincang dengan. Iya. Untuk Tuhan cincang dengan Tuhan dengan Elam Tuhan saja. Lu ikan teri deh gitu ya. Iya. Mungkin ya. Ini kita belajar ya Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maksud saya menyampaikan ini sama seperti Tuhan katakan kepada bangsa Israel, kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel itu. Saya harus menyatakannya sebagai hamba Tuhan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak bersalah dalam memberi persembahan. Bagi yang sudah terdorong hatinya. Kalau yang bagi belum, ada perkali-kali yang belum tamaan udah hidup di kerjaan lain. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, aku anaknya, engkau bapakku. Apa yang menjadi milik Tuhan akan menjadi milikku. Surga tahtanya Tuhan akan menduduki tahtanya itu. Tidakkah kita mau apa ya, membawa oleh-oleh kepada Tuhan? Rumah yang kita dirikan, pengen juga kita memberi sofa di dalamnya kan? Iya. Masa rumah yang sudah Tuhan siapkan di surga itu nggak rela kamu bawa ya ke sofa ya? Tapi bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong? Hasil pertama dari hartamu. Di ayat 10 ya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah angurnya. Kamu percaya Tuhan? Percaya? Percaya firman Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Kadang-kadang kita belum percaya firman Tuhan ini. Lumbung-lumbung kupik kosong kan gitu. Nggak terlalu percaya. Yang satu lagi prinsip tabur tuai ini. Ini yang tadi di bawah yang tadi ya, 2 Korintus pasal 9 tadi. Dua Korintus pasal 9 tadi. Mari kita lihat. Iya, ayat 6. Mari kita baca. 1, 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini firman Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan, ini adalah firman Tuhan. Tapi Tuhan menyuruh saya menyampaikan kepada saudara supaya kita paham. Sebagai anak, bagaimana hormat kita kepada Bapa kita. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Kalau kemarahan yang kita tabur
maka kemarahan juga yang akan ada pada kita. Kalau kita pemarah, anak kita pun pemarah. Saya melihat itu. Yang ditabur itu pun kebaikan belum tentu. Yang baik itu semuanya yang akan muncul. Kamu ajari anak-anak kitik-kitik nari. Nanti umur sekian dia bisa menyeleweng. Bisa. Tapi bukan berarti itu membuat kita berhenti untuk mendidik anak kita. Serahkan aja sama Tuhan, dapat rahasia Tuhan akan ngatur pencakrian. Bukan harus seperti itu. Perlu kita juga duduk, karena firman Tuhan bilang apa? Duduklah. Ajarkanlah kepada anak-anakmu pada waktu ia duduk, pada waktu ia berjalan. Tuliskanlah itu di amal pintu rumahmu, di dahimu. Anak melihat dalam diri kita itu. Maka gambaran orang berdosa ini kan gambaran, bukan gambar alam lagi, tapi gambar Adam. Setelah Adam berdosa, lalu Adam melahirkan anak-anaknya menurut gambar Adam, bukan lagi gambar Allah. Tapi manusia pertama Adam diciptakan menurut gambar siapa? Gambar Allah. Kita kan gambar Adam. Maka apa itu soal mungkin ada raja. Tapi siapa keturunan kita juga? Saya lihat Beno itu keras sekali suaranya. Diwarisi dari ibunya. Sekali mungkin kamu melihat ibunya lembut. Iya, beda dengan saya. Saya keras suara saya. Nah, kalau keras juga pembicaraan saya. Bapak kami beri, tapi gak ini alasanku. Harus aku bertobat. Tapi dalam seleksi itu bukan saya jatuh bangun. Tapi ketika ada bedanya, ketika kita sudah bertobat, ketika diingatkan itu kepada kita, kita nggak marah lagi. Saya ingat Beno itu, bisa pelan ngomong aku, bibir, Beno ini, bisa pelan ngomong aku, Beno mau ini. Itu kalau dididik. Kita juga kalau dididik oleh Tuhan, ketika diingatkan, semua saya katakan saya bagus semoga. Tapi ketika saya diingatkan oleh Tuhan, saya lihat gambaran itu. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan, belum lulus aku dalam hati ini. Ubahkanlah saya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Bagaimana kita menuai yang banyak kalau kita menabur sedikit? Prinsip dalam memberi persembahan. Jangan berharap kita akan diberkati oleh Tuhan banyak kalau kita memberkati juga sedikit. Ini firman Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan ini adalah firman Tuhan. Saya menyampaikan ini sama seperti Tuhan berbicara kepada Musa. Katakanlah kepada bangsa itu supaya mereka mengumpulkan bagiku persembahan khusus. Persembahan khusus. Apakah kita mau mengumpulkan bagi Tuhan? Apakah kita akan mengembalikan bagian Tuhan saja, ataupun bagian Tuhan kita curi? Mari bertobat. Ini firman Tuhan. Supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Tidakkah saudara diberkati oleh Tuhan? Tidakkah cukup makan dan minum juga oleh Tuhan? Tidakkah saudara, mengapa saudara tidak diberkati oleh Tuhan? Oleh kari benih kering. Kenapa? Karena semua yang dimakan harus sudah dalam hati. Karena bagian Tuhan tidak dikembalikan kepada Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Sekali lagi saya menyampaikan ini supaya saudara diberkati oleh Tuhan, supaya saudara tidak bersalah dalam hal itu. Saya bukan menggurui, tapi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ada persembahan kepada Tuhan, ada persembahan yang prinsipnya itu ada, dan ada juga ini persembahan khusus. Waktu itu bangsa Israel dalam perjalanan menuju Kanaan, mereka mendirikan kemah-kemah itu, tapi Tuhan meminta, punggutlah bagiku persembahan khusus. Prinsip ini kita lihat, untuk apa kita memberi persembahan? Supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya kita juga bisa menuai. Kalau kita menabur, kalau kita menjadi berkat, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Supaya kita ini tahu
bahwa berbagi kasih dengan orang lain. Karena sebagai itu saudara kita. Ini firman Tuhan. Saya berharap kita bisa mengerti. Saya berharap kita bisa memaklumi dan membawanya kepada Tuhan dan mengoreksi diri kita. Apakah saya ini sudah memiliki prinsip ini? Bagaimana sikap saya dalam memberi persembahan? Sudahkah tepat ini di hadapan Tuhan? Mari kita bertobat. Mari kita bersyukur kalau memang kita sudah melakukan akan hal itu. Kita berdoa. Mari kita menundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan, membawa hati kita, membawa pikiran kita, membawa jiwa kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara sekalian oleh karena kebenaran firman Tuhan.